Iku ala anwa'in betos ing atase pira-pira macem. Paminggu mongko iku setengah saking tulabat dunya. Paminggu mongko iku setengah saking tulabat dunya man utawi wong ya kalubu kang mencari sapa man ha ing dunya. Ya kalubu kang mencari sapa man ha ing dunya ala niyati silatil aqrabina. Ala niyati silatil aqrabina ing atase niyat nebung pira-pira kerabat. Ala niyati silatil aqrabina ing atase niyat menyambung pira-pira kerabat. Wa muwasatil mukillina lan bantu wong kang kekurangan. Wa muwasatil mukillina lan bantu pira-pira wong kang kekurangan. Wa hadza utawi iki wong, wa hadza utawi iki wong iku yu'addu diitung sapa hadza, iku yu'addu dihitung sapa hadza minal askhiyai saking golongane wong kang padha luman. Minal askhiyai saking golongane pira-pira wong kang padha luman. Apa bahasa Indonesia luman? Dermawan. Minal askhiyai saking golongane pira-pira wong kang dermawan. Walahu lan iku tetep keduwe hadza, walahu lan iku tetep keduwe hadza sawabun utawi ganjaran, sawabun utawi pahala. In wafaqa lamun nyocoki, lamun sesuai apa amaluhu amaliman, apa amaluhu amaliman niyatahu ing niyate man, niyatahu ing niyate man. Walakinahu yang tetapi man ikulah hikmata ora ono kebijaksanaan iku maujud. Walakinahu yang tetapi man ikulah hikmata ora ono kebijaksanaan, ora ono hikmah iku maujud. Indahu ono ing sandinge man, indahu ono ing sandinge man li'annal hakimah, li'annal hakimah krono sak temene wong kang bijaksana, li'annal hakimah krono sak temene wong kang bijaksana iku layak kelubu ora mencari sapa hakim, iku layak kelubu ora mencari sapa hakim amron ing perkara, amron ing perkara layak dari kang ora ngerti sapa hakim, layak dari kang ora ngerti sapa hakim. Ma ing apa yakunu ono apa alhalu keadaan, apa alhalu keadaan inda husulihi ing dalem nalikane hasile perkara, inda husulihi ing dalem nalikane hasile perkara. Wa minhum lan iku setengah saking tulab, wa minhum lan iku setengah saking tulab man utawi wong, man utawi wong ya telu bukan mencari, ya telu bukan mencari sapa man ha ing dunya biniyati nailis syahawati kelawan niat merkoleh piro-piro syahwat, biniyati nailis syahawati kelawan mendapat piro-piro syahwat, piro-piro keinginan. Waniyati tamattu'i lan niyat bermegah-megahan,
wa niyati tamattu'i lan niat bermegah-megahan bil ladzati kelawan pira-pira kelezatan atau keenaan, bil ladzati kelawan pira-pira keenaan. Wa hadza utawi iki wong, wa hadza utawi iki wong iku yu'addu diwilang sapa man, iku yu'addu diwilang sapa wong fi jumlatil bahaimi ing dalem golongane pira-pira kewan, fi jumlatil bahaimi ing dalem golongane pira-pira kewan atau pira-pira raja kaya. Wa minhum lan iku setengah saking tulab, wa minhum lan iku setengah saking tulab man utawi wong ya telubu kang golek sapa man, ya telubu kang golek sapa man ha ing donya liyu fakhira supaya angga-anggaan sapa man, liyu fakhira supaya angga-anggaan sapa man biha kelawan donya, biha kelawan donya wa yukasira lan akeh-akehan sapa man, wa yukasira lan akeh-akehan sapa man biha kelawan donya, wa yubahiya lan agul-agulan sapa man, wa yubahiya lan agul-agulan sapa man biha kelawan donya, biha kelawan donya. Wa hadza utawi iki wong, wa hadza utawi iki wong iku ma'dudun diwilang, iku ma'dudun diwilang. Ketika menemukan isim maf'ul itu ketika memaknai enggak usah disebutkan fa'ilnya, iku ma'dudun diwilang, enggak usah sopo, iku ma'dudun diwilang. Tapi harus paham yang dimaksud dengan dibilang ini siapa, maksudnya siapa, yaitu hadza atau man. Iku ma'dudun diwilang minal hamqa saking wong kang padha kumprung, minal hamqa saking wong kang padha kumprung itu ya berlomba-lomba dalam memperbanyak harta. Al mawrurina kang padha kebujuk, al mawrunina kang padha kebujuk, bal balik minal halikina saking pira-pira wong kang padha rusak, bal balik minal halikina saking pira-pira wong kang padha rusak. Wal bahru lan segara minal ma'i saking banyu, wan naru lan api minal hatobi saking kayu. Kelanjutan dari makalah yang ke makalah yang nomor yang pertama ya, makalah yang pertama masih berkisar tentang dunia tasawuf. Maksudnya tasawuf itu diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi, bahwasanya 8 hal yang tidak akan kenyang, tidak akan ada hentinya jika dikaitkan dengan 8 hal yang lain. Yang pertama yaitu al-ainu minan nazar, mata, kemudian untuk melihat. Yang kedua wal ardu minal mator, yaitu bumi yang tidak ada hentinya dengan adanya hujan. Wal unsa minal zakar, yang ketiga yaitu perempuan dengan laki-laki. Yang keempat wal alimu minal ilmi, orang alim itu ya gandungannya dengan ilmu. Kemudian yang kelima yaitu as-sa'ilu minal mas'alati, orang yang meminta itu hubungannya atau gandungannya dengan yang diminta. Kemudian yang nomor 6 wal harisu minal jam'i, orang yang rakus itu gandengannya ya hubungannya dengan mengumpulkan harta.
Ya, masih yang nomor 6 yang barusan kita maknai tadi berkaitan dengan orang yang rakus dalam masalah duniawi, dalam masalah harta, dalam masalah mengumpulkan harta dan sebagainya itu. Wa'lam anna tullabad dunya ala anwa'i. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mencari kehidupan duniawi, orang-orang yang mencari duniawinya, harta duniawi itu ala anwa'i, terbagi menjadi beberapa macam. Faminhum man yatlubuha ala niyyati silatil aqrabin. Di antaranya man yatlubuha, orang yang mencari harta duniawi ala niyyati silatil aqrabin, tetapi tujuannya untuk menyambung tali silaturahim, wa muwasatil mukillin, dan juga membantu orang-orang yang kekurangan, fakir miskin dan sebagainya. Wa hadza yu'addu minal asfiya'i. Orang yang seperti itulah yang disebut dengan orang yang dermawan. Walahu sawabun, dan baginya berhak untuk mendapatkan yang namanya pahala dari Allah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? In wafaqa amaluhu niyyatahu. Jadi in wafaqa niyyatahu amalahu. Jika antara keinginan yang diniati dengan niat awal, ya, antara niat awal dengan realisasi dari niat itu betul-betul sesuai. Jadi model yang pertama ini adalah orang mencari harta duniawi tapi tujuannya untuk kebaikan. Kalau di sini tadi contohnya dicontohkan dengan menyambung tali silaturahim. Tapi ini kan bisa dikembangkan dengan hal-hal yang positif yang lain. Untuk membantu fakir miskin, untuk membantu pembangunan jembatan, pembangunan madin, pembangunan masjid, musola dan sebagainya. Itu termasuk kegunaan harta yang dia cari itu untuk membantu dalam kebaikan. Nah, jika ada orang yang bekerja, dia meniati dari awal, mempunyai niat dari awal, berangkat bekerja itu sudah punya niat. Nanti sebagian dari penghasilan ini akan saya infakkan ke ini, misalnya. Nah, ternyata setelah dapat gaji, ya, setelah dapat penghasilan dari kerjanya itu memang betul direalisasikan sesuai dengan niat. Nah, paham ya? Paham nggak? Harus paham. Nah, karena orang yang seperti itulah yang akan disebut dengan orang dermawan dan berhak mendapatkan pahala. Jika antara niat dengan realisasi niat itu sesuai. Tapi jika tidak sesuai, ya sebaliknya tidak mendapatkan pahala. Tapi embel-embel dermawan masih tetap bisa melekat pada diri orang tersebut. Agung itu misalnya jadi produsen tusuk sate dari bambu itu. Kemudian dia dari awal sudah nanti kalau saya kok bisa membesarkan pekerjaan ini, maka misalnya 10% saya setiap bulannya akan saya sumbangkan kepada panti jompo atau mungkin ke rumah-rumah yatim, anak yatim itu. Ternyata ketika sudah besar, sudah mendapatkan keuntungan, dan memang betul setiap bulannya itu disodakokan kepada orang-orang yang diniati tadi itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan dermawan dan juga mendapatkan pahala. Karena walakinnahu la hikmata indahu.
Jika tidak sesuai antara niat dengan realisasi niat, maka itu la hikmata indahu, tidak ada hikmah bagi orang yang sudah niat, yang mendapatkan kebaikan niat itu toh. Li'annal hakimah la yatlubu amran, karena sesungguhnya orang yang bijaksana itu tidak akan mencari sesuatu la yadri madza yakunul halu inda usulihi, tidak akan mencari sesuatu yang mana dia tidak mengetahui ketika sesuatu yang dicari tersebut sudah didapat. Ketika sesuatu yang dicari tersebut sudah didapat, sudah di genggaman dia. Jadi orang yang bijaksana itu adalah ketika niat dari awal, kemudian dia bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan upah, mendapatkan bayaran dan sebagainya itu, dia sesuai. Jadi komitmen dengan niat awal. Tetapi ketika orang pokok anggur jalan kerja, kemudian mencari harta duniawi tanpa ada niat, nah itu yang disebut dengan la yadri madza yakunul halu inda husuli. Ketika mendapatkan gaji, maka dia bingung, duit kali gawe apa ya, gitu. Ya berarti kan nggak ada niat kalau mendapatkan gaji kemudian tambah bingung. Rata-rata orang dapat gaji tambah seneng, kita bingung. Ini tak kayak apa terusan ini? Apa yang kerja? Lah gitu, misalnya begitu. Itulah orang yang tidak bijaksana, gitu. Yang bijaksana itu dari awal itu sudah mempunyai yang namanya niat, rencana, planning. Ini nanti untuk apa, ini untuk apa, jadi sudah jelas. Tapi orang sekarang kan ya rata-rata dapat gaji, seneng, kemudian habis, tapi tidak diawali dengan niat, gitu. Tidak diawali dengan niat, moro-moro duit entek. Niatnya ini kayak apa, lali misalnya, saking akeh. Wa minhum man yatlubuha. Itu yang pertama ya. Model orang yang mencari harta duniawi. Berarti ini kan baik, bagus ini. Nanti kalau sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing, jalan keluar dari rumah kemana itu diniati. Misalnya apalagi kerja, misalnya Hilal kate praktek dukun, keluar dari rumah itu bismillahirrahmanirrahim, muga-muga barokah oleh membantu wong akeh. Wa minhum man yatlubuha bi niyyati nailis syahawati. Model yang kedua sekarang, yaitu orang yang mencari harta duniawi bi niyyati nailis syahawati, yaitu untuk niat mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu supaya terpenuhi semua. Biniyati nailis syahawati. Tidak hanya itu, waniyati tamattu'i bil ladzati, dan juga punya niatan untuk tamattu' bil ladzat. Artinya adalah bersenang-senang dengan apa yang dia telah dapatkan itu. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaimi. Orang yang demikianlah yang disebut dengan termasuk bagian dari hewan. Fi jumlatil bahaimi. Ya. Jadi model yang kedua adalah orang yang mencari harta duniawi, tapi niatnya bukan untuk infak, sedekah, bukan. Sebagiannya untuk sedekah dan itu bukan, tetapi niatnya adalah untuk memenuhi kesenangan dia, dan juga untuk
bermegah-megahan, bersenang-senang. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim. Orang yang seperti inilah yang oleh musannif dimasukkan dalam kategori seperti hewan, tingkah lakunya maksudnya. Tingkah lakunya. Kamu pernah itu kan Yon, lihat saudaramu? Pernah lihat al-qata'u? Nah ya, al-qata'u itu coba lempar pisang satu saja, itulah sing wis oleh mari ngono lempar maneh iku lagi berusaha ngerebut lagi. Atau kacang kering itu kuncang sing wis oleh mangan mari ngono baleni maneh golek maneh. Kadang ngono iku wis gak duwe sak tangan sikil nyekem kabeh supaya penuh semua dan dia bisa makan sebanyak-banyaknya. Nah maksudnya itu arahnya ke sana. Makanya min jumlatil bahaim fi jumlatil bahaim. Tidak puas mendapatkan apa yang dia dapat, tapi terus akan mencari terus. Tetapi tujuannya untuk mengisi perut, nah gitu. Tujuannya untuk semacam tidak ada hal yang lebih baik dari itu. Tetapi rakus terus dikumpulkan sampai temannya yang lain itu juga tidak dapat. Makanya tinggal kita miteni saja tumpengan misalnya kok wis oleh hari ngono iku ni maneh. Nah iku berarti ambu dulur. Tapi ojo gara-gara iki akhirnya dikon mangan tumpeng padha mau alias gak mau. Wis kadoyan apa tumpeng gethek. Wa minhum man yaqlubuha liyufaqira biha. Yang tahu sekarang ya Yusuf ini. Makanya mentok wis oleh ngene iku pancet balik maneh. Kok wis mari oleh balik maneh. Dengan royokan berebut. Nah itu kan juga termasuk binatang. Ya. Nah, manusia seperti itu berarti ya itu tadi jambu dulur fi jumlatil bahaim. Wa minhum man yaqlubuha liyufaqira. Yang ketiga sekarang, orang yang mencari harta duniawi ini tujuannya liyufaqira, yaitu untuk sombong-sombongan. Wa yu'athira biha, dan juga untuk memperbanyak atau menimbun harta sebanyak-banyaknya. Wa yubahiyah, sudah sombong-sombongan kemudian ditimbun. Dan yang ketiga lebih di atas sombong, yaitu congkak. Wa hadza ma'dudun, orang yang demikian itu dianggap. Jadi kalau yu'addu atau ma'dudun itu artinya masuk nominasi lah gitu ya, masuk kelompok. Dia diistilahkan minal hamqa, yaitu orang-orang yang rakus, al-mawrurina, yang sebenarnya mereka itu adalah terbujuk oleh kenikmatan dunia. Bal minal halikin, akan tetapi mereka tidak sadar sebenarnya yang dia lakukan itu adalah minal halikin, yaitu menuju atau mengantarkan dirinya menuju kepada kerusakan. Jadi misalnya Yusuf mendapatkan laba dari produksi dia yang luar biasa. Misalnya produksi apa ya, contoh ya,
produksinya buat almari tapi dari kayu ukir dengan sentuhan tangan yang penuh dengan seni, akhirnya nilai jualnya sampai tembus ke mancanegara, ke Zimbabwe, ke Maroko, ke Papua Nugini, ke Timur Leste, sana. Sehingga dia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang kaya. Setelah itu dia jaluk itu keturutan, apapun yang dia minta itu keturutan. Jaluk sepeda motor, rodane papat, keturutan. Mobil merek apa ae keturutan. Jaluk sepur itu langsung kok. Rel sak rele pisan. Sepur kalau rele kan mlaku dia. Pesawat duwe sampai lali di pesawat piro itu lali. Saking bukek-bukek ya. Nah, kan tetapi dia minalham ko al-maghrurin, sudah begitu banyak harta yang dia dapat, wayu kasiro terus ditimbun terus. Tujuannya adalah untuk anak cucunya, padahal anak cucunya nggak dikasih belas, dinikmati sendiri. Wayu bahagia, tapi congkaknya minta ampun. Ojo itu tanahku, mau melarat, bahlul, nggak usah kesini. Ini kamu sentuh, saya jadi miskin nanti. Nah, nyentuh tanah itu yang oleh. Gara-gara apa? Wedi melarat. Nah, minal hamko al maghruri, sebenarnya dia itu nggak kebuka itu tadi. Mata hatinya itu nggak kebuka. Yang sebenarnya hal seperti itulah yang merusak dirinya sendiri, itu dirusak. Nah, 3 macam tipe orang yang mencari harta duniawi inilah yang harus kita sadari, yang harus kita amati, dan kita bisa menilai mana yang pas untuk kita. Ya, mau tidak mau kita harus memilih yang nomor 1 tadi, yaitu orang yang mencari harta duniawi untuk kebaikan. Tetapi ketika mau proses cari uangnya itu juga sudah punya niat, itu yang bagus. Wal bahru minal ma'i, yang nomor 7 dari 8 hal yang tidak ada kenyang-kenyangnya, yaitu wal bahru minal ma'i. Yang namanya lautan itu pasti hubungannya dengan ma atau air. Itu sudah pasti. Lautan itu hubungannya dengan air. Lautan tanpa air itu ya gak ada. Yang namanya laut itu pasti air. Wan naru minal hatab, yaitu api yang dikaitkan dengan kayu. Kayu ketika terlalap api maka semakin membesar. Itulah 8 hal yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis beliau yang berkaitan dengan tasawuf, yang berkaitan dengan kehati-hatian kita, yang mana sampai saat ini masih diberi kenikmatan apapun itu. Kita bisa bernafas, kita bisa menulis, kita bisa melihat, kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa makan, minum, dan sebagainya. Itu adalah kenikmatan yang tidak terhingga, dan kita baru bisa merasakan kenikmatan itu terkadang ketika sudah diuji oleh Allah dengan sakit. Ketika sudah sakit baru bisa merasakan, oh ternyata tangan keselio itu nggak enak. Alangkah enaknya jika tangan itu nggak keselio. Tapi ketika sehat itu tidak sadar. Kebanyakan manusia seperti itu tadi.
Ya tangan keselio untuk nulis sakit, untuk nyuci misalnya sakit, untuk megang raket tambah nemen. Ya, masuk katanya nggak harus sikil raketannya. Untuk nabuh banjari, walah lah. Jadi nadanya ada klotekan biasa, nggak banjarian lagi. Nah, sampai saat ini kita masih mendapatkan kenikmatan itu. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dunia ini lebih bermanfaat lagi, terutama apa yang kita lakukan itu adalah sebuah hal yang positif, walaupun bukan ibadah yang mahdhah, tetapi kalau diniati dengan baik itu pasti akan berujung kepada ibadah dan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita perbuat hal-hal yang positif, yang baik, tetapi niatnya sebaliknya, niatnya ada hal yang lain, maka hal itu menjadi tidak baik dan tidak mendapatkan pahala. Ngaji kita tapi niatnya supaya ketok ganteng misalnya, ya elek niatnya, tambah elek, tidak tambah ganteng menang. Masuk dari kocok-kocok nyar motor ini, ya tetap elek. Ya walaupun misalnya niatnya untuk menguji bahasa dia yang baru pulang dari Al-Azhar Kairo Mesir, untuk menguji kemahiran, kepintaran, kepandaian bahasa Arab dia, akhirnya ngaji. Tapi niatnya dalam hatinya siap dimaknai. Oh, makna salah kabeh. Tapi giliran dikongkon maknai tolak. Ini enggak beres. Iki satu ini kok ada sedino tok ini Al-Azhar. Enggak sampai 4 tahun. Loh, di mana sih ini? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.